Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak kata 10 dari Kabupaten Rokan Hilir. Perkenalkan, nama saya Budi Utomo. Dalam hal ini saya sebagai observer. Di samping saya ada tulisan Juta sebagai coach, dan di samping kiri saya ada Bapak Saiful dalam hal ini berperan sebagai coachnya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ipul. Waalaikumsalam Pak Budi. Gimana Pak Ipul kabarnya hari ini, baik? Alhamdulillah baik Pak Budi. Pak Budi gimana? Alhamdulillah Pak, sehat. Oke Pak Ipul, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal pertemuan ini, saya akan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan rubrik penilaian kita Pak pada hari ini. Ya Pak ya? Ya Pak. Oke. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian Pak, Bapak nanti harus memberikan pertanyaan berbobot, ya. Kemudian bagaimana nanti coachee merespon ataupun menanggapi dari coaching. Sampai sini paham Pak? Paham Pak. Oke. Satu lagi Pak, kemudian jangan lupa Bapak nanti harus menggunakan prinsip coaching ya Pak ya. Di antaranya misalnya tentang kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Paham Pak ya? Paham Pak. Oke, Pak. Nah, pertanyaan pertama nih Pak yang akan saya ajukan ya Pak ya. Kompetensi apa Pak yang akan Bapak kembangkan Pak pada coaching kita kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, pertama kali masuk ke sini yaitu present atau kajian penuh, mendengar aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik Pak. Kemudian yang kedua nih Pak ya, kompetensi spesifik apa yang akan Bapak kembangkan nih Pak di saat observasi ini? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan Pak yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, terakhir Pak ya, terakhir, indikator bagaimana Pak? Indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini Pak? Saya ingin Pak, coach saya ini bisa menemukan solusi dan permasalahannya, ataupun Pak bisa juga menemukan apa langkah-langkah dalam mengatasi suatu permasalahannya Pak. Oke. Nah, jadi Pak, itu dulu Pak ya yang kita bahas tentang praobservasi ini Pak. Silakan Bapak nanti melakukan coaching Pak. Ya, terima kasih ya Pak atas kesempatannya. Oke, Pak. Silakan Pak, langsung coaching Pak ya. Selamat siang Pak Saiful. Selamat siang Bu Isan ini. Apa kabar Pak Saiful? Sehat. Bu Isan gimana? Sehat juga Pak. Pak, saya mau bertanya, Bapak ada nggak menyediakan waktu buat saya? Karena sedikit saya mau berbicara, ada sedikit permasalahan yang sedang saya hadapi. Mungkin ada Bu. Tapi gini Bu, kita nggak punya banyak waktu Bu ya Bu. Mungkin Bu kita 15 ataupun sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ini ya Bu. Lalu apa sih Bu yang mau Ibu sampaikan pada penyita pada hari ini? Begini Pak Saiful, ini sih menyangkut rekan-rekan guru yang mengajar di sekolah saya. Kok saya perhatikan nih Pak ya, dari tahun ke tahun tidak ada mengalami perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran. Nah, pada umumnya yang menggunakan metode konvensional saja Pak, ceramah lagi. Padahal kan Pak, kan kita ketahui bersama Pak, pada saat ini kan perkembangan zaman kan semakin canggih, teknologi pembelajaran itu juga semakin canggih. Nah, mengapa masih tetap saja menggunakan pembelajaran yang konvensional,
Sehingga saya berpikir ya pembelajarannya itu kurang bervariatif gitu Pak. Seperti itu. Oke, kalau saya garis bawahi, ya berarti permasalahan dari ibu ini adalah tentang pembelajaran dari rekan-rekan guru ini kurang bervariatif ya Bu? Iya Pak, kurang bervariatif model pembelajarannya, ya modelnya yang sama-sama begitu saja Pak, gitu Pak. Jadi kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Ibu sampaikan Bu, atau yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita ini Pak, saya berharap nantinya adalah lebih perubahan di sekolah saya, yang khususnya bagi guru-guru yang dalam penyampaian pembelajarannya itu jadi semakin baik gitu Pak. Seperti itu Bu ya. Jadi yang Ibu harapkan ini adanya suatu perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa sih Bu yang ingin Ibu dapatkan Bu? Saya ingin adanya perubahan dalam penyampaian metode pembelajaran, media-media pembelajaran. Saya ingin lebih bervariatif gitu Pak. Misalnya lah menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizizz Pak, yang sekarang ini kan sedang marak Pak digunakan oleh banyak guru. Atau ya guru-gurunya itu yang menggunakan slide Pak untuk presentasi berupa PowerPoint, sehingga sebenarnya jadi lebih baik dan jadi tidak menggunakan ceramah saja tanpa ada menggunakan media apapun. Jadi kalau nanti misalnya mereka metodenya lebih baik, jadi bervariatif gitu Pak, saya pikir. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajarannya dengan menggunakan variasi metode ya Bu ya, model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu. Dan itu berada di level berapa Bu ya? Dari 1 sampai 10. Kira-kira di sekolah Ibu itu sekarang ini berada di level berapa Bu? Kalau saya pikir-pikir Pak, di sekolah saya ini Pak, melihat guru-guru sekarang ini, ya mungkin saya hanya bisa kasih di level 5 ya Pak. Karena gini Pak, di sekolah itu kan banyak guru-guru senior Pak. Jadi sangat sulit saya rasa untuk meningkatkan lebih dari level 5 gitu Pak. Kira di level 5 ya Bu? Iya Pak. Mungkin kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa diberikan Bu agar terlihat adanya suatu perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu sekarang ini? Dari level 5 saya inginnya ditingkatkan ke level 7 Pak. Karena kalau saya takutnya kalau lebih dari level 7 itu saya pikir rumit sekali. Tadi gara-gara itu banyaknya guru-guru senior yang sulit dalam melakukan perubahan dengan metode pembelajaran yang baru. Jadi saya pikir-pikir level 7 ya sudah baik gitu Pak. Oke lah Bu. Jadi Bu, sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu. Apa rencana atau yang bisa Ibu lakukan untuk kedepannya? Mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendamping individu. Seperti itu ya Bu. Sebenarnya gini Pak, saya itu sedang memikirkan ini Pak, ada sebuah rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan seperti kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru itu banyak face to face, itu seperti itu Pak. Seperti itu ya. Oke lah, untuk mentoring nanti Ibu akan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada lagi nggak Bu strategi yang mungkin Ibu pernah terapkan di sekolah dan teman-teman itu untuk nyaman sebagai penyampaian meningkatkan kinerja mereka itu Bu? Apa ya Pak, mungkin nanti kalau tidak dengan mentoring itu nanti saya konsultasikan dulu ya Pak dengan kepala sekolah atau wakil kurikulum, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran itu ya menggunakan media-media yang bervariatif gitu Pak. Begitu ya Bu.
Berarti ibu ini tadi sudah merencanakan mentoring Bu ya. Kegiatan pendampingan atau pelatihan seperti workshop ya Bu. Iya Pak. Dari ketiganya ini kira-kira buat ibu yang lebih cepat terlaksana atau terrealisasi yang mana ya Bu? Kalau saya pikir Pak yang mentoring Pak. Karena gini Pak, kalau kegiatan pelatihan itu kan Pak, workshop itu kan Pak, itu kan perlu persiapan yang matang. Waktunya juga membutuhkan waktunya yang agak lama. Kemudian ada juga mengeluarkan biaya, dan nanti ada narasumber yang harus kita cari yang lebih kompeten. Nah, jadi saya kira-kira yang lebih nyaman itu dilakukan untuk rekan-rekan guru yaitu mentoring Pak. Kegiatan mentoring ya Bu. Jadi ini kira-kira ibu mensupport atau bantuan siapa sih Bu untuk mengembangkannya itu? Ada sih Pak. Nanti saya minta bantuan pasti rekan-rekan guru. Nah di sekolah itu ada yang ahli di bidang IT atau guru yang selama ini sudah menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Nah itu nanti akan saya minta tolongkan, misalnya ada Ibu Fuji Pak yang ahli dalam IT, atau Bu Devi juga yang sering melakukan pembelajaran yang bervariatif gitu Pak. Oke lah Bu, jadi ibu ingin melakukan ini dengan cara yang kolaborasi ya Bu, dengan rekan kerja. Kira-kira kapan sih Bu mau ibu realisasikannya rencana ibu ini? Kira-kira ya secepat mungkin Pak. Minggu depan Pak akan saya lakukan. Nanti saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, berkolaborasi nanti dengan rekan-rekan guru, dan nanti kami akan mencoba melakukan pembelajaran yang bervariatif gitu Pak. Oke lah Bu, bagus sekali ya Bu. Bu, dari percakapan kita hari ini apa sih Bu yang telah ibu dapatkan Bu? Oke, dari percakapan kita hari ini Pak, yang sudah saya dapatkan, akhirnya saya ini udah mendapatkan gambaran nih Pak, bagaimana agar terjadi perubahan dalam proses pembelajaran bersama dengan rekan-rekan guru di sekolah, yaitu dengan kegiatan mentoring. Kemudian nanti saya akan minta bantuan rekan-rekan guru yang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran. Demikian dulu ya Bu, sudah ada gambarannya. Jadi bagaimana membuat adanya perubahan dalam pembelajaran yang berkreatif. Oke, saya tunggu nanti ya Bu. Apa kabarnya Bu? Setelah melakukan mentoring, saya sudah nggak sabar nih Bu untuk mendengar, dan nanti kita cerita lagi ya Bu. Mungkin percakapan kita hari ini Bu, kita dulu sampai di sini. Semoga rencana Ibu untuk mentoring dan berkolaborasi dengan teman sejawat yang ada di sekolah Ibu dapat berjalan dengan baik. Oke, makasih Pak. Iya Pak, saya berharap juga begitu. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak yang telah meluangkan waktunya buat saya. Saya berharap semoga apa yang ingin saya lakukan ini bisa bermanfaat dan kiranya terjadilah perubahan yang lebih baik di sekolah saya. Sama-sama Bu. Mungkin nanti lain kali ada lagi yang mau diceritakan bisa menghubungi saya ya Bu. Oke, siap Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu. Permisi Pak. Oke Bu. Oke. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi. Bapak tadi sudah melakukan coaching Pak ya dengan Bu Lisani ya Pak? Iya Pak. Nah, begini Pak, sebelum ditutup nih Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching yang alkitab Pak. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga ahli tersebut Pak bisa menggali kusti saya untuk menceritakan permasalahan dan solusinya. Oke Pak, menurut saya nih Pak sebagai observer bahwa proses coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita.
dan Bapak juga sudah berusaha menggali dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching ya Pak ya. Sehingga Bapak bisa menemukan solusi permasalahan, dan coachingnya juga tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Ini Pak pertanyaan terakhir nih Pak ya. Iya Pak. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih Pak yang dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang langsung Pak lakukan tadi? Ada pun Pak kompetensi yang ingin saya kembangkan selakukan, yaitu Pak, saya lebih memahami proses kita sehingga dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Seperti itu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Bu. Apa kabar Pak Budi? Sehat. Gimana hari ini sehat juga? Oke, saya juga sehat Pak Budi. Baik ya Pak Budi ya. Sebelum nantinya Bapak melakukan proses coaching, sebagai awal saya sebagai observer akan menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Bapak. Oke, pertama-tama saat nanti akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini Pak. Dan coaching kita hari ini nanti coach dan coaching akan saya amati Pak, dan apakah nilainya sudah sesuai dengan rubrik penilaian, dan apakah nantinya sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Nah kemudian bagaimana Bapak pada saat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih kepada coaching, itu akan saya amati. Kemudian lagi nanti bagaimana nanti coachingnya ini merespon pertanyaan Bapak atau menanggapi pertanyaan dari Bapak. Nah, jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang pertama ini Pak yang mau saya tanyakan. Kompetensi apa Pak yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pertama Bu, present pada penuh, kemudian alternatif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan yang kedua Pak, kompetensi spesifik apa yang akan Bapak kembangkan yang ingin diobservasi? Yang bisa saya kembangkan itu yang lebih spesifik itu pertama mengenai mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ini dua. Kemudian yang terakhir Pak, kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin oleh Bapak dalam proses coaching ini? Jadi indikatornya saya ingin coaching yang saya coaching nanti bisa menemukan solusi dan permasalahan gitu, dan menemukan langkah-langkah dari bagaimana mengatasi permasalahan ini. Nah, demikian dulu ya Pak pra-observasi kita, dan nanti saya akan mengamati. Silakan Bapak melakukan coaching kepada coaching. Baik Bu, terima kasih Bu ya. Iya Pak. Selamat pagi Pak Budi. Pagi, Pak Saiful, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Pak gimana? Nah, silakan Pak, apa yang bisa saya bantu Pak? Ini Pak Budi, sebetulnya saya ini lagi Pak Budi. Ada yang ingin saya sampaikan tentang sesuatu yang ingin saya sampaikan ini Pak, menyangkut masalah rekan guru di sekolah ini Pak. Gimana mereka itu Pak, model pembelajarannya itu sepertinya Pak kayak model lama aja gitu Pak. Nggak ada perubahan dari tahun ke tahun. Mereka hanya modelnya Pak, model langsung gitu Pak. Nggak ada istilahnya, nggak membuat variatif. Nah, pokoknya Pak model lama-lama lah gitu. Ya. Tapi gini Pak Ipul ya, Baik. sebelum kita melanjutkan nih Pak, tadi saya hanya punya waktu sekitar 15 menit nih Pak. Nah, jadi mungkin nanti tidak lama Pak ya ngobrol kita hari ini, yang kita sampaikan hari ini Pak ya, nggak lama Pak ya. Iya, Pak. Jadi oke Pak, tadi yang saya sudah menangkap apa yang Bapak sampaikan, bahwa permasalahan Bapak adalah mendengarkan guru ya Pak. Iya Pak. Pembelajaran itu masih udah lama Pak ya. Iya Pak. Konvensional. Iya. Ceramah gitu Pak. Ah. Iya. Kemudian
kira-kira dari percakapan yang kita hari ini yang saya dapatkan, apa Pak kira-kira Pak? Saya pengen gini Pak, bagaimana guru-guru dan sekolah saya itu, mereka itu Pak bisa mengadakan Pak suatu perubahan di dalam proses pembelajarannya Pak, dengan menggunakan berbagai macam model variasi yang meningkatkan artinya di dalam lokalnya Pak, kelasnya. Dari yang Bapak sampaikan tadi, ya kan, pembelajaran itu ada bervariasi Pak ya? Iya Pak ya. Misalnya Pak seperti apa? Misalnya Pak tadi, bagaimana tadi dunia tadi Pak yang menggunakan metode pembelajaran lama, sehingga Pak sekarang ini mereka bagaimana mengubah menggunakan model penyepak yang bervariasi, ada bervariatif seperti itu Pak. Bervariasi Pak ya? Iya Pak ya. Jadi dari metode, dari model, Iya. ada perubahan ya Pak ya? Iya Pak ya. Seperti dulu ceramah Pak ya? Iya Pak ya. Oke. Jadi Pak, kalau memang seperti itu, berarti itu kan kalau kita kasih level nih Pak, itu level Iya. 10 Pak ya? Iya Memang Pak. ideal belajar seperti itu Pak, lengkap Pak ya, metodenya ada perubahan, ya kan? Jadi kalau menurut Bapak nih, kira-kira sekolah Bapak ini udah level berapa Pak? Kalau saya lihat Pak, ya di sekolah saya itu Pak, karena dia Pak termasuk sekolah lama, tentu Pak banyak guru senior gitu Pak, ya, guru senior. Jadi Pak kalau saya pikir-pikir, kalau saya lihat mungkin di level 5 mungkin Pak ya, level 5 lah gitu Pak. Oh, level 5 Pak ya? Iya Pak. Sekarang ini Pak ya? Iya Pak ya. Jadi gini Pak, kira-kira mau di level berapa nih Pak, mau Pak tingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah? Ya untuk kalau saya buat level yang lebih tinggi lagi nggak mungkin Pak ya. Mungkin Pak yang bisa saya tingkatkan di level 7 lah Pak, kira seperti itu. Kenapa gitu Pak? Karena kalau kita bilang Pak jadi level yang lebih dari 7 mungkin belum bisa Pak ya. Karena gini Pak, karena di guru-guru percaya itu Pak, mungkin kita lihat aja Pak dari perkembangan dalam media pembelajarannya dan menggunakan seperti kayak PPT dalam bidang Canva ataupun IT, mungkin mereka Pak masih kurang gitu Pak. Jadi mereka Pak butuh suatu masih Pak pengembangan diri gitu. Jadi gini Pak, untuk level 7 tadi Pak. Iya Pak ya. Kira-kira apa rencana Bapak untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Itulah Pak. Mungkin saya Pak yang memikirkan bagaimana supaya guru saya itu Pak, mereka itu berkembang, yang mungkin lebih saya buat suatu Pak mandiri, misal Pak melalui mentoring mungkin Pak. Mentoring Pak ya? Iya Pak ya. Nanti Bapak akan merencanakan mentoring atau pendampingan ya Pak ya? Iya Pak ya. Kira-kira Pak selain itu ada nggak strategi lain yang mungkin Bapak juga pernah terapkan di sekolah dan teman-teman itu nyaman dengan penyampaian Bapak tersebut? Jadi sebetulnya Pak sebelum mentoring ini ada juga Pak saya buat seperti semacam pelatihan. Tapi kalau juga semacam pelatihan itu Pak, pertama Pak kita tentu biaya banyak Pak ya. Biaya banyak, terus mencari tutor yang mereka Pak yang di bidang itu. Ya, jadi untuk sementara waktu ini Pak mungkin melalui mentoring sudah cukup mungkin Pak ya. Seperti itu Pak. Berarti Bapak nanti sudah merencanakan mentoring Pak ya? Iya Pak ya. Kegiatan pendampingan ataupun pelatihan Iya. workshop ya? Iya Pak. Dari ketiganya nih Pak, kira-kira menurut Bapak nih yang lebih cepat rasanya itu aktualisasi yang mana? Kalau menurut saya Pak yang lebih cepat Pak melalui mentoring Pak ya. Mungkin lebih cepat seperti itu mungkin Pak. Mentoring ya Pak ya? Iya Pak. Kira-kira Bapak butuh support atau bantuan apa Pak? Dari siapa Pak? Ya tentu Pak kalau untuk yang ini pertama tentu saya butuh bantu support dari kepala sekolah ataupun Pak di dalam untuk mendampingi saya ini mungkin bisa juga saya Bapak minta bantuan pada Ibu Depi sebagai teman saya dalam melaksanakan mentor ini Pak untuk peningkatan ke depannya itu Pak. Oke. Jadi Bapak ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan guru yang lain ya Pak? Iya Pak ya. Kemudian rekan-rekan kerja
kerja. Iya Pak ya. Kira-kira kapan Pak? Kira-kira Bapak merealisasikan rencana ini? Ya kalau bisa Pak, ya secepatnya Pak, ya dalam minggu-minggu ini Pak. Oke, bagus tuh Pak. Yang Bapak rencanakan. Dari percakapan kita hari ini Pak, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan? Dari percakapan kita kali ini Pak, yang saya dapatkan ya saya sudah mendapat Pak satu pencerahan ya bagaimana guru itu yang tadinya Pak mereka itu tidak susah diajak untuk berkolaborasi dengan diadakan suatu mentoring ini, mungkin Pak mereka terbuka sehingga mereka Pak mau berkolaborasi dengan mengikuti berbagai macam pelatihan seperti mentoring yang kita bicarakan Pak. Oke Pak, baik Pak ya. Jadi mungkin ini dulu ya Pak ya. Bapak sudah ada gambaran nih sepertinya bagaimana membuat adanya perubahan dalam pembelajaran yang bervariatif. Oke Pak, saya tunggu nanti ya Pak. Apa kabar Bapak selanjutnya selama mentoring? Saya udah nggak sabar nih Pak mendengar kabar Bapak selanjutnya. Semoga rencana Bapak mentoring berkolaborasi dengan teman berjalan dengan baik ya Pak. Iya, mudah-mudahan Pak. Terima kasih Pak atas supportnya dan juga pencerahannya Pak, sehingga saya terbuka jadi pikiran saya itu Pak. Oke, siap Pak. Ya. Nah, permisi Pak. Iya Pak. Masih banyak Pak. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Oke, selamat siang Pak Budi. Siang Ibu. Oke, Pak baru selesai ya melakukan coachingnya dengan Pak Saiful. Iya Bu, bisa. Oke, nah kita ini akan melakukan pasca kepentingan ya. Nah, ada sebelum penutupan ini Pak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Kalau menurut saya Bu, dalam proses coaching ini Bu, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan hal kita ya. Ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan solusi. Nah, menurut saya tadi setelah saya melihat sebagai observer, saya memandang proses coaching yang sudah Bapak lakukan itu berjalan dengan baik dan proses alurnya juga saya melihat sudah sesuai Pak dengan alur Tirta. Dan tadi juga saya mengamati Bapak sudah berusaha menggali dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coachingnya tadi. Nah, sehingga Bapak Budi, Bapak Saiful tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan saya melihat coachingnya tadi juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Pertanyaan saya yang terakhir nih Pak Budi ya, nah, sebelum kita tutup, kira-kira kompetensi apalagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Ya, seperti ini Bu, saya yang ingin saya kembangkan kompetensinya itu ini Bu, mengenai pemahaman saya lebih tentang alur saya Bu. Nanti pas coaching ke depannya. Oke. Nah, baiklah Pak, observer kita sudah selesai. Semoga nanti ke depannya Bapak bisa melakukan proses coaching semakin lebih baik lagi ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak buat pertemuan kita hari ini. Selamat siang Pak. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Selamat siang Bu Lisa nih. Selamat siang Pak. Gimana kabar Ibu pada hari ini? Baik sih Pak, Bapak gimana Pak? Alhamdulillah baik juga. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan topik penuh kita pada hari ini.
Nah, pada coaching kita hari ini, di mana kurs dan kurs minggu akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana ibu memberikan suatu pertanyaan berbobot kepada kursi? Kemudian, bagaimana kursi tadi itu bu? Dia dapat merespon dan menanggapi pertanyaan dari kursnya. Nah, jangan lupa ya bu, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, adapun pertanyaan pertama bu yang akan saya tanya kepada ibu, kompetensi apa ya bu yang akan ibu kembangkan pada coaching kali ini bu? Terima kasih Pak. Ini Pak, saya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu present, kearifan penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi pertanyaan kedua bu, kompetensi spesifik apa yang akan ibu kembangkan yang akan diobservasi bu? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan Pak itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir bu ya, indikator yang bagaimana yang ingin ibu yang diingin oleh ibu dalam proses coaching ini kali ini bu ya, ini dalam mengatasi suatu permasalahan. Oke, saya ingin Pak agar nantinya coach saya bisa menemukan permasalahan atau nantinya dia dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu. Ya, demikian dulu ya bu praobservasinya. Nah, nanti silakan ibu melakukan coaching terhadap kursnya bu. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya ya Pak ya. Dan saya izin dulu Pak, saya mau melakukan coaching Pak kepada coach saya. Silakan ibu melakukan proses coachingnya bu. Selamat siang Bu Lisa. Selamat siang Pak, ya silakan Pak. Izin Bu, apakah Bu ada waktu Bu? Ada yang mau saya sampaikan sama Ibu? Oh ada Pak, tapi ya nggak begitu lama Pak. Ya kira-kira saya ada waktu 15 sampai 20 menit lah Pak, begitu buat ngobrol dengan Bapak. Tapi kira-kira apa nih Pak yang mau Bapak sampaikan? Iya Bu, begini Bu. Ini Bu mengenai rekan-rekan guru sekolah kita ya Bu. Jadi begini Bu, kalau saya perhatikan Bu dari tahun kita bahwa metode pembelajaran guru kita ini masih menggunakan cara yang lama Bu, masih cara konvensional. Jadi metode pembelajaran itu masih menggunakan ya ceramah, ya kan? Ceramah lah Bu, yang kayak seperti dulu ya, jadi tidak ada perubahan. Kan kita tahu ya Bu bahwa sekarang ini kan zamannya teknologi Bu ya. Kemudian juga banyak ditemukan metode pembelajaran yang semakin sekarang semakin kemarin itu semakin bervariatif Bu ya. Tapi kalau melihat dari kawan-kawan di sekolah kita ini seperti mereka tidak ingin niatan untuk berubah gitu. Padahal kan kalau misalkan mereka mau mengikuti, kita kan bisa punya rencana lain Bu agar pembelajaran lebih bervariatif. Itu sih yang saya sampaikan. Oke, jadi kalau saya garis bawahi ya Pak, permasalahan Bapak ini ada pada pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru Bapak yang kurang bervariatif ya Pak? Iya betul Bu. Jadi pembelajaran masih begitu lama Bu. Ya masih ceramah-ceramah begitu ya. Nanti kira-kira dari hasil pembicaraan kita ini Pak, apa yang Bapak ingin dapatkan? Dari percakapan kita ini Bu, saya mendapatkan adanya perubahan ya Bu sekolah kita, khususnya nih Bu dalam penyampaian materi pelajaran di kelas. Jadi Bapak ingin adanya perubahan di sekolah Bapak. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak dapatkan? Jadi gini Bu, saya ingin ada perubahan Bu, misalnya
dalam penyampaian metode pembelajaran, kemudian pembelajaran dan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Jadi kan misalnya kan menggunakan beberapa aplikasi pembelajaran seperti kan sekarang Bu, kita kalau pernah kita tahu Bu, ada kuisis Bu ya, itu bagaimana kita bisa membuat soal dengan aplikasi tersebut. Dan sekarang Bu kan sudah marak Bu digunakan. Kemudian Bu atau juga bisa kita menggunakan slide Bu. Slide presentasi misalkan dengan PowerPoint gitu kan, atau juga bisa memperindah dengan Canva kan cantik dalam proses penyampaian pembelajaran di kelas. Jadi supaya lebih bervariatif lagi sih begitu. Kalau yang Bapak sampaikan itu tadi pembelajaran dengan menggunakan metode, model, media, atas menggunakan kuisis atau menggunakan PowerPoint, menggunakan Canva, itu kan yang idealnya ya Pak ya? Iya. Nah, itu kalau yang idealnya itu berada di level 10 ya kita anggap ya Pak. Nah, kalau kira-kira ini sekolah Bapak itu guru-gurunya berada sekarang ini pada level berapa ya Pak? Kalau menurut saya Bu, sekolah kita ini bukan di level 5 ya Bu. Karena apa? Karena kalau saya lihat di sekolah kita ini banyak guru yang senior. Mereka memang booming tentang IT ini baru belakangan ini, jadi kurang maksimal menggunakan IT. Kemudian sepertinya apa ya, agak sulit mereka mengikuti beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Jadi makanya saya skor 5. Oh, di level 5 ya Pak ya? Oke. Mungkin itu kondisi sekarang ya Pak ya? Iya. Nah, nanti kira-kira setelah Bapak melakukan perubahan, kira-kira di level berapa nih yang bisa nanti Bapak tingkatkan bila pembelajarannya ini nanti bisa berhasil, bisa bervariatif lagi di sekolah Bapak? Kalau menurut saya mungkin bisa kita naikkan di level 7 ya. Walaupun sebenarnya agak sulit karena memang level yang tinggi 7 masih tinggi tuh Bu ya. Jadi sebagai agak sulit dengan kondisi guru yang senior pada umumnya kurang mau beradaptasi Bu dengan kondisi pembelajaran sekarang ini Bu sekolah kita. Oke, tadi Bapak bilang dari awal level 5 nanti diharapkan bisa meningkat ke level 7. Nah, supaya ke level 7 ini Pak, kira-kira ini usaha apa nantinya yang bisa ingin Bapak lakukan agar terjadi perubahan dalam pembelajaran di rekan-rekan guru Bapak? Ya, sebenarnya Bu saya sudah memikirkan Bu ya, ada metode yang saya anggap itu sangat bisa membantu Bu dalam proses para guru dalam agar pembelajaran itu bervariasi. Misalkan mentoring, saya akan rencanakan mengusulkan kepada ibu ya kan, dengan rekan-rekan yang menjadi mentoring buat pendampingan kepada rekan-rekan kita. Jadi apakah nanti sifatnya pendampingan terhadap individu ya Bu ya, antara saya dengan rekan guru atau face to face Bu, tetap muka tapi bergantian seperti itu. Oh, oke Pak. Jadi mentoring ya Pak, itu akan yang Bapak rencanakan untuk tadi pendampingan. Kira-kira Pak, selain itu tadi ada lagi nggak strategi yang mungkin Bapak pernah terapkan di sekolah dan teman-teman itu nantinya merasa nyaman dengan penyampaian yang Bapak lakukan itu? Bagaimana Pak? Ya, mungkin ini Bu ya, kalau misalkan nggak mentoring Bu, kita akan coba berkoordinasi atau berkolaborasi dengan wakil kurikulum, akan menyampaikan tentang metode yang lain Bu, misalkan pelatihan gitu ya, di sekolah, kemudian ada juga workshop ya. Ini sih tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru ya Bu ya, tapi dalam hal penyampaian materi pembelajaran juga menggunakan media pembelajaran bervariatif. Oke, berarti Bapak ini sudah merencanakan mentoring, kegiatan pendampingan atau pelatihan, workshop, ya. Nah, kira-kira ini dari ketiganya ini loh Pak, mana nih yang lebih cepat nantinya terlaksana atau terrealisasinya? Kalau menurut hemat saya ya, pada saya lebih cenderung memilih mentoring. Pertama, mentoring itu tidak perlu biaya. Kita dengan pelatihan workshop kan kita punya perencanaan yang matang, termasuk itu biaya. Biaya untuk kompetisi, biaya untuk materi buat narasumber itu kan kita harus mengundang narasumber
yang kompeten di dalam hal bidang itu ya. Jadi saya pikir saya mengambil itu untuk saya berkolaborasi untuk bisa melakukan mentoring untuk sekolah kita. Yang penting guru-guru bisa memperoleh pembelajaran yang lebih variatif. Oke, kegiatan mentoring. Nanti kalau seandainya kegiatan mentoring ini mau dilaksanakan, ini Bapak membutuhkan support atau bantuan siapa nih Pak? Ada sih Bu, nanti saya minta dari rekan guru ya Bu ya, kalau kita ini yang memang dia ahli di bidang IT. Kemudian ada juga sih Bu guru yang menggunakan pembelajaran yang sudah bertargetip sebelumnya. Misalnya sekolah itu ada Ibu Puji dan juga Ibu Dedi itu bersama bantuan mereka. Oke, jadi nanti pada saat melakukan mentoring ini Bapak nanti melakukannya dengan cara berkolaborasi gitu ya Pak dengan rekan-rekan kerja. Oke, kira-kira nih Pak, kapan ini direalisasikan rencananya Pak? Mungkin secepatnya ya Bu ya, karena menurut saya lebih cepat lebih baik nih Bu. Jadi kalau saya sarankan Bu, mungkin minggu depan saya akan coba nih berkoordinasi dulu Bu, kolaborasi dengan rekan-rekan sekolah dan mencoba untuk melakukan pembelajaran yang variasi. Oke, bagus sekali tuh Pak. Dari percakapan kita hari ini Pak, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan? Dari percakapan kita kali ini Bu, saya sudah punya gambaran bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring tadi. Kemudian dibantu dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memang punya keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke Pak, demikian dulu ya Pak ya, karena kan Bapak sudah mendapat gambaran nih bagaimana membuat ada perubahan dan pembelajaran yang bervariatif. Nanti Pak, saya tunggu kabar dari Bapak. Pada saat Bapak sudah melakukan mentoring, saya udah nggak sabar ini mau dengar cerita-cerita dari Bapak. Nanti percakapan kita hari ini kita cukupkan dulu, dan kalau ada rencana Bu, setelah Bapak melakukan mentoring berkolaborasi dengan teman, saya ingin mendapatkan cerita dari Bapak selanjutnya. Iya Bu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Semoga apa yang akan saya rencanakan dan silakan bisa memberikan manfaat dan bisa terjadi perubahan soal kita ya Bu ya. Oke Pak, sama-sama Pak. Mungkin nanti lain kali kalau Bapak nanti mau ada cerita, nggak usah segan-segan, Bapak bisa menghubungi saya ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih Bu ya. Oke Pak, terima kasih, sama-sama, selamat siang Pak ya. Selamat siang Bu Sandi. Selamat siang Pak. Tadi Ibu sudah melakukan coachingnya dengan baik ya. Iya Pak. Nah, sebelum penutupan Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapai yang ingin Ibu sampaikan? Oke, di coaching tadi Pak, saat melakukan coaching, saya sudah melakukan coachingnya tadi dengan alutsista Pak, di mana saya tadi sudah menanyakan tujuan, saya sudah mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur-alur dalam cerita itu tersebut bisa coachingnya menggali dan menceritakan permasalahan dan solusi-solusi yang dia dapatkan. Menurut saya sebagai observer, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan menyatukan pertanyaan kepada coachingnya, sehingga Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coachingnya juga tadi sudah sesuai Bu dengan prinsip coaching. Nah,
pertanyaan terakhir yang Ibu sebelum kita tutup, boleh nggak Bu saya nanya lagi Bu? Boleh Pak. Ya. Jadi kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasar hasil dari coaching yang barusan Ibu lakukan? Saya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami proses-proses kita ini Pak, sehingga nanti akhirnya saya pada saat melakukan coaching di kemudian hari ya pasti berharap saya lebih baik lagi. Seperti itu Bu ya. Iya. Nah, semoga Bu kedepannya kita bisa melakukan coaching dapat lebih baik lagi, dan apa yang Ibu rencanakan mudah-mudahan mendapat hasil yang baik Bu. Iya Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak, sama-sama ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Oke, terima kasih ya Pak. Sama, Bu. Iya. Demikianlah tayangan video coaching kami. Terima Terima kasih. Salam Salam guru penggerak.